memastikan perayaan dan aktivitas masyarakat berjalan lancar saat perayaan Tahun Baru, Polda Kapolda NTB bersama Forkopimda melakukan giat patroli malam. Antisipasi keributan akibat miras jelang pergantian malam Tahun Baru, tim gabungan TNI Polri bersama Satpol PP merazia sejumlah warung penjual miras. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Bagi informasi penting menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa untuk memastikan perayaan dan aktivitas masyarakat berjalan lancar dan aman saat perayaan pergantian malam Tahun Baru 2024. Polda dan Kapolda NTB bersama Forkopimda melakukan giat patroli malam dengan menyasar pusat keramaian dan juga tempat ibadah. Dengan menggunakan berbagai armada kendaraan, Polda NTB bersama Forkopimda melaksanakan patroli malam saat pergantian malam Tahun Baru 2024, menyasar pusat-pusat keramaian dan rumah ibadah umat Kristiani. Giat patroli malam ini Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok menjelaskan giat patroli malam Tahun Baru dengan sandi operasi Lilin Rinjani 2023 guna memastikan perayaan dan aktivitas masyarakat di NTB berjalan aman dan lancar. Dari Polri, dari TNI, termasuk juga Forkopimda daerah ini menjadi perhatian. Apa yang perlu diperhatikan? Kegiatan masyarakat. Supaya kegiatan masyarakat dalam merayakan rangkaian hari Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan aman dan tertib. Perayaan malam pergantian tahun 2023 menuju Tahun Baru 2024 di NTB dievaluasi langsung oleh Mabes Polri. Kegiatan patroli dilanjutkan dengan kegiatan Zoom meeting yang dipimpin langsung dari Mabes Polri dan diikuti seluruh Polda jajaran di wilayah Indonesia. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Antisipasi keributan akibat miras jelang pergantian malam Tahun Baru, tim gabungan dari TNI Polri bersama Satpol PP merazia sejumlah warung penjual miras tradisional jenis tuak di wilayah Gunung Sari, Lombok Barat. Tim gabungan dari Polsektor, Gunung Sari, dan Koramil serta aparat kecamatan merazia sejumlah kafe dan warung minuman tradisional jenis tuak. Satu persatu warung penjual miras disisir petugas gabungan. Dalam razia tersebut, polisi menyita puluhan miras tradisional jenis tuak. Selain itu juga polisi memeriksa kendaraan sepeda motor pengunjung yang disinyalir membawa sajam maupun narkoba. Kapolsek Gunung Sari Ibtu Putu Gede Mertayasa menegaskan, razia dengan sasaran kafe dan warung penjual miras ini guna mengantisipasi kerawanan menjelang Tahun Baru 2024 dan antisipasi kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerawanan kriminalitas kasus 3C serta meminimalisir adanya kecelakaan lalu lintas. Antisipasi potensi gangguan keamanan. Jadi dengan upaya kegiatan ini bisa menekan adanya perkelahian, menekan adanya kecelakaan. Jadi kalau kegiatan ini dilaksanakan dengan maksimal, tidak ada akibat dari minum-minuman keras yang bisa mengganggu situasi Kamtipmas wilayah Gunung Sari. Jadi untuk mempersiapkan menjelang Tahun Baru. Warga masyarakat dihimbau tetap menjaga Kamtipmas dan razia ini akan diteruskan hingga pemilu mendatang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, gebiar sholawat Nabi semarakan perayaan malam Tahun Baru 2024 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menyusul adanya larangan dari Pemkot Mataram karena bertepatan dengan tahun politik. Seperti inilah suasana semarak gebiar sholawat saat perayaan pergantian malam Tahun Baru di Kota Mataram. Ratusan masyarakat dari kelompok Karang Taruna Kekalijaya, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram berkumpul melantunkan sholawat Nabi. Gebiar sholawat ini untuk menyemarakan malam Tahun Baru menyusul larangan perayaan malam Tahun Baru secara euforia oleh Pemkot Mataram karena bertepatan dengan tahun politik guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kami jadi selaku anggota Karang Taruna khususnya lingkungan Kali Barat, kami di sini mengadakan gebiar sholawat bersama warga seluruh Kali Jaya, dan harapan kami sangat besar semoga kedepannya bisa mengangkat atau membangkitkan semangat para pemuda-pemuda khususnya untuk warga lingkungan Kali Barat untuk tetap berselawat, tetap cinta Nabi. Gebiar sholawat menyemarakan malam pergantian tahun 2023 menuju tahun baru 2024 juga dirangkaikan dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar tahun baru yang datang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Untuk menjaga keamanan logistik pemilu di KPU Kota Mataram, Polda NTB terjunkan Satgas Satwa K9 atau anjing pelacak. Upaya ini dilakukan guna antisipasi raibnya surat suara saat pemilu. Suasana di kantor KPU Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan Mataram nampak berbeda. Terlihat adanya penebalan pasukan yang melakukan penjagaan di kantor panitia pemilihan umum ini. Bahkan Polda NTB menerjunkan unit satwa atau anjing pelacak guna memastikan keamanan logistik pemilu tidak ada yang raib. Untuk kegiatan sementara ini ya kita mengawasi menjaga surat suara ini. Antisipasi kalau hujan nanti mungkin ada kebocoran apa, nah itu yang kita antisipasi. Untuk pelipatan sendiri sudah? Untuk pelipatan itu sudah 100% untuk 2 item. Sementara memasuki tahapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta Pileg 2024 disebutkan logistik pemilu berupa surat suara untuk Capres, Cawapres, Pileg DPR RI, dan DPD RI telah dilakukan pelipatan dan tersimpan di dalam gudang. Kami dari unit satwa di Samapta Polda NTB melaksanakan pengecekan rutin di KPU Kota dalam rangka operasi mantap rata untuk memastikan keamanan logistik pemilu yang sudah berada di KPU Kota Mataram. Penebalan pasukan pengamanan dan pengecekan secara tiba-tiba logistik pemilu yang ada di kantor KPU dilakukan Subsatgas Satwa Dit Samapta Polda NTB juga dalam rangka operasi Mantap Brata 2023-2024. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk menikmati durian langsung di lokasi penjualan merupakan hal yang biasa. Namun berbeda saat menyantap langsung di kebun petani, karena sensasi dan rasa duriannya jauh lebih nikmat dari biasanya. Berbagai cara dilakukan para penikmat durian untuk mendapatkan rasa dan sensasi yang berbeda ketika menyantap buah durian. Salah satunya menyantap durian di kebunnya langsung. Penikmat durian dapat mencoba menyantap buah durian langsung dari kebunnya untuk mendapatkan sensasi yang berbeda dari sebelumnya. Selain rasa yang segar karena durian yang baru jatuh dari pohonnya, Anda juga dapat merasakan kesegaran hutan dan view alam yang hijau. Seperti kebun durian di Desa Karangsidemen, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ini misalnya, di luas lahan sekitar 500 hektar Anda bisa menikmati durian sepuasnya yang langsung diperoleh dari petani. Selain itu, penikmat durian juga dapat melihat langsung jenis durian hasil pertanian yang masih berada di pohonnya hingga durian yang jatuh karena sudah matang. Rasanya ada pahit-pahitnya tapi manis sih, enak dan nggak bikin enak gitu. Jadi yang bikin yang bedanya itu kita langsung makan di bawah pohonnya, enak. Ini nggak ada bau khas anunya ya? Nggak terlalu menyengat sih. Jadi masih aman untuk yang tidak suka bau durian, bisa makan durian lokal Karangsidemen. Oh, khas ya, khas Karangsidemen. Nah, jika Anda ingin merasakan sensasi menyantap durian di kebun petani langsung, kebun di Karangsidemen ini menjadi salah satu pilihan untuk Anda. Dan rasakan durian dengan rasa yang manis dan kesegaran khas dari desa ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, merayakan kebersamaan antara karyawan dan evaluasi tahunan dalam menyambut tahun baru 2024, iNews TV Mataram melaksanakan Family Gathering. Bertempat di Villa Pertamina Pondok Perasi Ampenan Kota Mataram, Family Gathering iNews TV Mataram dilaksanakan Sabtu 30 Desember. Kegiatan yang diadakan di penghujung tahun 2023 ini bertujuan untuk merekatkan kebersamaan antar karyawan dan sebagai sarana evaluasi kinerja dalam menyongsong tahun baru 2024. Permainan ini membentuk kekompakan di antara teman-teman seluruh tim iNews. Masing-masing divisi itu berlomba. Jadi nanti ditentukan siapa pemenangnya. Tapi permainan ini sejatinya hanya untuk menunjukkan kekompakan dari tim masing-masing seperti itu. Rangkaian acara apa ini? Nah, rangkaian ini setiap tahun kita adakan itu di penghujung tahun dalam rangka Family Gathering dan evaluasi tahunan tim Biro iNews TV Mataram.
Family Gathering iNews TV Mataram rutin diadakan pada setiap tahunnya dan diisi dengan berbagai game yang seru dan membutuhkan kekompakan antar tim dari masing-masing divisi dan memperebutkan berbagai hadiah menarik. Family Gathering iNews TV Mataram sebagai sarana refreshing membentuk teamwork yang solid serta mempererat hubungan antar karyawan, memperbaiki konflik dan friksi sehingga membentuk kebersamaan, membentuk team building, peningkatan kinerja, penjualan dan pelayanan secara maksimal. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga panas jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung juga dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini pengunjung dapat disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi ini kalau kita itu sebutannya itu masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis. Kenapa Ya. namanya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu. Karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, ini pattern ya. seperti Jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami. Padahal Hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga sapuing mungkin bisa menjadi pilihan saat liburan berikutnya. Olahraga yang memadukan renang dengan selam ini dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan seperti apa keunikannya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya. Ya, salah satunya Gili Trawangan. Pulau kecil dan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, di antaranya olahraga air sabuing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan suku olahraga yang ekstrem pastinya dan juga unik. Menurut gue sih unik banget. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Baru. Nah, penasaran nggak? Yang satu-satunya di Indonesia. Oh, dengerin. Satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya. Wah, ternyata olahraga air sabuing ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan. Nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini, gitu kan? Nanti kalau misalnya Mas lepas di tengah laut itu tinggal kayak gini aja ya, tinggal wave kita, nanti kita stop.
Olahraga sabwing ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman. Bermain sabwing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albern dan si bule ini. Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.